Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fatma. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Analisis Klasifikasi Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, dan Produk Domestik Regional Broto menggunakan decision tree dan random forest. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kinerja algoritma decision tree dan random forest dalam mengklasifikasikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia berdasarkan faktor sosial dan ekonomi daerah. Pada latar belakang, pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang masih dihadapi di Indonesia hingga saat ini. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini menjadi indikator penting untuk melihat kondisi pasar tenaga kerja suatu wilayah. Meskipun setelah pandemi, angka pengangguran nasional menunjukkan tren penurunan, masih terdapat kesenjangan tingkat pengangguran antar provinsi di Indonesia. Perbedaan tersebutlah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, tingkat pendidikan masyarakat, dan kondisi ekonomi daerah. Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel yang dianggap memiliki hubungan dengan tingkat pengangguran, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, rata-rata lama sekolah atau RLS, dan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB per kapita. Dengan banyaknya data yang tersedia, diperlukanlah metode yang mampu mengolah data secara efektif sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, digunakanlah pendekatan data mining dengan algoritma decision tree dan random forest. Penelitian sebelumnya umumnya hanya menggunakan satu algoritma klasifikasi atau hanya melakukan analisis statistik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Selain itu, penelitian yang secara langsung membandingkan algoritma decision tree dan random forest itu menggunakan data TPT terbaru tingkat provinsi di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi celah penelitian tersebut dengan melakukan perbandingan langsung kedua algoritma untuk mengetahui model yang paling efektif. Nah, tujuan penelitian ini pertama, mengukur performa algoritma decision tree dalam mengklasifikasikan tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua, mengukur performa algoritma random forest. Dan yang ketiga, membandingkan kedua algoritma tersebut untuk menentukan model mana yang terbaik dalam klasifikasi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Selanjutnya, variabel pertama itu digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu, IPM ini memiliki hubungan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh meningkatnya IPM, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan juga cenderung meningkat. Namun, pada beberapa kondisi, peningkatan IPM juga dapat membuat masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih pekerjaan, sehingga berpengaruhnya terhadap pengangguran itu tidak selalu sama pada setiap daerah. Nah, untuk variabel yang kedua, itu ada rata-rata lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah ini menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka kualitas tenaga kerja akan semakin baik sehingga peluang mendapatkan kerja juga semakin meningkat. Karena itu, rata-rata lama sekolah umumnya itu memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran. Nah, untuk selanjutnya, variabel ketiga adalah PDRB per kapita. PDRB ini menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi suatu daerah. Jadi, semakin tinggi nilai PDRB di suatu wilayah, maka aktivitas produksi barang dan jasa juga meningkat. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebutlah akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran cenderung menurun. Nah, data mining
Data mining ini merupakan proses menemukan pola atau informasi penting dari pengumpulan data yang besar. Melalui data mining, data yang awalnya hanya berupa angka dapat diolah lagi menjadi informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini digunakan teknik klasifikasi untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tinggi dan rendah. Selanjutnya itu ada decision tree. Decision tree ini merupakan algoritma klasifikasi yang membentuk struktur seperti pohon keputusan. Algoritma ini bekerja dengan memilih atribut yang paling baik dalam memisahkan data sehingga terbentuklah percabangan-percabangan sampai menghasilkan keputusan akhir. Kelebihan decision tree ini adalah hasilnya ini mudah dipahami dan mudah diinterpretasikan. Selanjutnya itu ada random forest. Random forest ini merupakan algoritma yang berbasis ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree. Setiap pohon dibangun menggunakan sampel data yang berbeda dan atribut yang dipilih secara acak. Hasil prediksi akhir diperoleh melalui voting mayoritas dari seluruh pohon keputusan yang terbentuk. Metode ini mampu meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya itu pendekatan penelitian. Pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode klasifikasi data mining. Dua algoritma ini digunakan untuk decision tree dan dua algoritma ini digunakan adalah decision tree dan random forest. Kedua algoritma tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menarik untuk dibandingkan performanya. Dan untuk dataset penelitiannya, dataset penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Dataset merupakan data 38 provinsi. Dataset ini mencakup 38 provinsi di Indonesia selama periode 2021, 2022, 2023, dan 2025. Jumlah observasi yang digunakan sebanyak 152 data. Teknik sampling yang digunakan juga adalah total sampling sehingga seluruh data digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini digunakan terdiri dari IPM, RLS, dan PDRB per kapita. Untuk tahapan penelitian, proses penelitian dimulai dari pengumpulan data BPS. Tahapan penelitian jadi dilakukan pre-processing data yang meliputi data cleaning, data selection, dan data transformation. Setelah data siap digunakan, data diimporlah ke Altair. Kemudian dilakukan pembentukan model menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Tahap terakhir adalah evaluasi dan perbandingan hasil kedua model. Pada pemodelan decision tree, data terlebih dahulu diimpor menggunakan operator read Excel. Selanjutnya, atribut target ditentukan menggunakan set role. Algoritma kemudian membangun pohon keputusan terbaik dalam membedakan kelas data. Hasil akhirnya berupa aturan klasifikasi yang dapat digunakan untuk memprediksi kategori tinggi atau rendahnya. Seperti ini. Nah, untuk pemodelan random forest, pada pemodelan random forest, proses awal sama seperti decision tree, namun random forest ini membangun banyak pohon keputusan sekaligus menggunakan teknik bootstrap sampling. Setiap pohon ini dibangun dengan kombinasi data dan atribut yang berbeda. Hasil akhir ini ditentukan melalui voting mayoritas sehingga model menjadi lebih stabil. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Sebelum dilakukan pemodelan, dilakukanlah data profiling untuk
memeriksa struktur kualitas data. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh atribut memiliki tipe data yang sesuai dan tidak ditemukan kesalahan format. Hal ini menunjukkan bahwa dataset sudah layak digunakan dalam proses klasifikasi. Jadi berikut ini adalah hasil pemodelan menggunakan decision tree yang menggunakan akurasi sebesar 81,40%. Selain itu, model memiliki nilai recall sebesar 100% pada kategori tinggi. Artinya, seluruh data yang termasuk kategori pengguguran tinggi ini berhasil dikenali oleh model. Namun, masih terdapat beberapa kesalahan dalam mengidentifikasi kategori rendah, sehingga performanya ini masih belum sepenuhnya seimbang. Nah, hasil random forest selanjutnya ini adalah hasil pemodelan random forest. Model ini menghasilkan akurasi sebesar 83,72%, nilai recall pada kategori tinggi sebesar 86,36%, sedangkan kategori rendahnya sebesar 80,95%. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa random forest ini memiliki kemampuan klasifikasi yang lebih seimbang dibandingkan decision tree. Nah, jika dibandingkan secara langsung, ya terlihatlah bahwa random forest ini memperoleh akurasi yang lebih tinggi, yaitu 83,72%. Sedangkan decision tree ini memperoleh akurasi 81,40%. Decision tree ini memiliki keunggulan dalam interpretasi model dan mampu mengenali seluruh data kategori tinggi. Namun, random forest ini memiliki performa yang lebih stabil karena menggunakan banyak pohon keputusan yang bekerja secara bersama-sama. Oleh karena itu, random forest ini dinilai lebih efektif pada penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kedua algoritma mampu digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Namun, random forest memberikan performa terbaik dengan akurasi sebesar 83,72%, lebih tinggi dibandingkan decision tree yang memperoleh akurasi tadi sebesar 81,40% ya. Dengan demikianlah random forest ini direkomendasikan dengan sebagai model yang lebih efektif untuk mengklasifikasikan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan IPM, RLS, dan PDRB per kapita. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.